Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cika Ramadhani. Di sini saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Guru kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerpen atau cerita pendek. Apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa naratif, cerita fiksi kurang dari 10.000 kata yang memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi konflik. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya dari dalam. Unsur-unsur intrinsik cerpen yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama atau inti dalam cerita seperti cinta, kedengkian manusia, intanasentris, sosial, persahabatan, dan sebagainya. Contoh, cerpen Pohon Keramat bertema modernisasi. Yang selanjutnya, tokoh. Pemeran dalam cerita dibagi menjadi 4, yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, tritagonis atau penengah, figuran atau pendamping atau sampingan. Contoh, saya, kakek, Mbah Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, penggerak pembangunan. Yang selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Contoh, saya berwatak kritis, pintar, perhatian. Kakek berwatak bijaksana, tegas, suka menolong, pemberani. Yang selanjutnya, latar. Keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Contoh, latar tempat: Gunung Beser, kampung, rumah kakek, sawah. Latar waktu: malam, pagi, sore, waktu panen. Latar suasana: damai, rukun, menegangkan. Selanjutnya, alur. Alur adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Dibagi menjadi 3, yaitu alur maju atau masa kini ke masa depan, alur mundur atau flashback atau masa lalu, alur campuran atau gabungan alur maju dan alur mundur. Contoh, alur Pohon Keramat adalah campuran karena menceritakan masa depan ke masa lalu. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama, aku atau saya, dan orang ketiga atau nama tokoh. Contoh, Pohon Keramat menggunakan tokoh orang pertama atau saya sebagai tokoh utama. Selanjutnya, amanat. Pesan yang disampaikan pengarang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tersurat, dicantumkan langsung oleh pengarang. Contoh, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. 2. Tersirat, tidak dicantumkan langsung sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Contoh, pembukaan Gunung Besar itu akan dilakukan dengan gotong royong. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen.
Selanjutnya, unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya dari luar, yaitu latar belakang pengarang, berisi identitas atau asal-usul atau profil dari pengarang. Contoh, Yus R. Ismail lahir pada 10 Januari di Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan karya seperti cerpen, puisi, dan esai. Selanjutnya, nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen diantaranya budaya, moral, agama, adat, sosial, hukum, dan sebagainya. Contoh, nilai agama, berdoa atau sholat. Nilai budaya, percaya hal mistis. Nilai sosial, musyawarah. Nilai adat, mengadakan syukuran. Selanjutnya, struktur teks cerpen, yaitu orientasi, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Contoh, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut Gunung Barangkali. Tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu menyebutnya dengan Gunung Beser. Selanjutnya, rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Contoh, bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Selanjutnya, komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengaruh ke solusi. Contoh, kedamaian kampung saya mulai terusik saat perjalanan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten. Diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gelojak tersendiri. Selanjutnya, resolusi. Solusi untuk masalah atau tantangan dalam cerita. Resolusi juga cara mengarang, mengakhiri cerita. Contoh, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks cerpen, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya mengarang dalam bercerita. Dibagi dua, yaitu orang pertama, aku atau saya, dan orang ketiga atau nama tokoh. Contoh, kampung saya semakin sibuk, kata saya merupakan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, dialog. Dialog adalah percakapan dua tokoh atau lebih. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Contoh, Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jayasaki dan keangkeran itu tidak ada. Selanjutnya, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh, memilih kata beringin dan trembesi dibanding pohon. Selanjutnya, uraian deskripsi yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya,
Baunya seperti apa? Apa yang bisa didengar? Terlihat seperti apa rasanya, dan sebagainya. Contoh, bila panen tiba, panen yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran. Saya senang dengan hari-hari di sawah. Majas simile, pengungkapan dengan perbandingan eksplisit atau langsung atau terang atau jelas yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagikan, umpama, ibarat, bak, bagai, dan sebagainya. Contoh, seekor kucing pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Selanjutnya, majas metafora. Majas yang mengungkapkan perbandingan analogi atau pengandaian antara dua hal berbeda. Contoh, 1. Dia memiliki hati batu. 2. Keras kepala seperti lembu. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh, 1. Awan tertati-tati melintasi langit. 2. Kerikil di jalan tampak pucat pasi. Yang terakhir, pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Menggunakan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contoh, 1. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? 2. Bagaimana jika kamu menjadi saya? Sekian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.